Masih membahas tentang bahasan yang sama, yaitu tentang 5 syarat model kepemimpinan yang baik menurut Maxwell. Berikut adalah strategi-strategi yang akan membuat seorang pemimpin dapat meningkatkan produktivitas sebuah organisasi. Let's rock and roll. Berikut adalah strategi-strategi yang akan membuat seorang pemimpin dapat meningkatkan produktivitas sebuah organisasi. Yang pertama adalah tentukanlah kelompok mana yang merupakan 20% orang dengan produktivitas terbanyak. Yang kedua, gunakanlah 80% dari waktu kamu untuk orang lain bersama 20% orang tersebut. Yang ketiga, gunakanlah 80% dari uang kamu untuk mengembangkan 20% orang tersebut. Yang keempat, tentukanlah 20% pekerjaan yang memberikan 80% hasil dan latihlah seorang asisten untuk melakukan 80% yang kurang efektif. Ini akan membebaskan orang-orang produktif untuk mengerjakan tugas berikutnya atau tugas terbaiknya. Yang kelima, yang terakhir, yaitu mintalah 20% orang teratas tadi untuk melatih 20% orang berikutnya. Intinya, yaitu bagaimana cara kamu untuk mengenali 20% orang terbaik yang dapat memberikan pengaruh atau memberi hasil dalam organisasi kamu. Rancanglah prioritas penugasan seperti berikut. Sangat penting dan juga tidak mendesak. Tangani proyek ini lebih dulu. Yang kedua, sangat penting tetapi tidak mendesak. Tetapkan waktu penyelesaian dan cantumkan proyek ini dalam rutinitas harian kamu. Yang ketiga, tidak penting tapi sangat mendesak. Temukan cara tepat dan efisien sehingga pekerjaan ini selesai tanpa banyak campur tangan pribadi. Bila mungkin, delegasikan ke asisten yang serba bisa. Yang keempat, tidak penting dan juga tidak mendesak. Pekerjaan yang menyibukkan atau harus berulang kali dilakukan, misalnya pengarsipan. Seorang pemimpin seyogianya selalu memegang satu hal, prinsip pola kerja. Bagaimana agar pemimpin tidak dilengsarkan? Pertanyaan-pertanyaan baik akan memberikan solusi buat terbaik pula, yaitu evaluasilah. Kemudian pilih apa yang harus didahulukan. Pertanyaan-pertanyaan berikut digunakan dalam menyusun evaluasi. Yang pertama, apa yang diminta dari saya? Lakukan apa saja yang harus kamu lakukan dan apa yang dapat didelegasikan ke orang lain. Yang kedua, apa yang dapat memberi kamu hasil terbesar? Yaitu hal-hal terbaik apa saja yang dapat kamu lakukan dengan hasil yang baik bagi organisasi atau perusahaan. Berikut 3 masalah umum pada suatu organisasi. Antara lain, yang pertama yaitu mengabaikan. Terlalu banyak karyawan mengerjakan terlalu sedikit pekerjaan. Yang kedua, menyalahgunakan. Terlalu sedikit karyawan mengerjakan terlalu banyak pekerjaan. Yang ketiga, salah menggunakan. Yaitu terlalu banyak karyawan mengerjakan hal yang salah. Dalam bekerja akan mencapai sukses dan meningkat pesat pula apabila 3 R. R yang pertama yaitu requirement atau persyaratan. Yang kedua adalah return atau hasil.
Yang ketiga adalah reward atau imbalan. Dari ketiga-tiganya haruslah berimbang. Hukum prioritas atau Rosperot, sumber dari tadi Maxwell 2012, mengatakan segala suatu hal yang sempurna atau layak menerima pujian setiap saat hadir di posisi terdepan dan harus terus-menerus diperjuangkan. Prioritas yang tersusun secara baik dan tidak pernah diam, yang kemudian dikenal dengan hukum prioritas. Bagaimana menjaga konsistensi dan menentukan skala prioritas? Ada 3 hal. Yang pertama adalah evaluasi. Tinjau 3R setiap bulan, yaitu tadi requirement, return, dan juga reward. Yang kedua adalah eliminasi. Tanyakan pada diri sendiri hal apa yang dapat kamu lakukan namun tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga adalah estimasi. Apa proyek utama yang kamu kerjakan pada bulan ini dan seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Hal-hal yang tidak boleh diabaikan dalam penetapan prioritas, yaitu yang pertama adalah jika bisa mengulanginya, kamu akan lebih banyak berpikir. Yang kedua adalah jika bisa mengulanginya, kamu akan lebih banyak mengambil resiko. Dan yang ketiga, jika bisa mengulanginya, kamu akan melakukan lebih banyak hal yang akan terus ada setelah kamu meninggal. Masih panjang bahasan yang akan kita bahas tentang buku ini. So, selalu stay tune ya di part selanjutnya. Remember, don't miss it. Ciao, bye.